يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Al-Imam Al-Bukhari adalah seorang imam yang sangat masyhur dalam dunia hadis. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah dan nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim atau dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 Hijriah di sebuah tempat namanya Bukhara di Khurasan yang dikenal dengan pecahan Soviet hari ini, dan wafat pada tahun 226 Hijriah di Samarkand. Para ulama hadis banyak yang memberikan gelar kepada Imam Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum muslimin dalam bidang hadis. Dan dia hidup pada kurun ketiga dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Imam Bukhari adalah orang yang pertama kali meletakkan dalam Islam ini sebuah kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Bahkan kitabnya diakui oleh ulama dunia bahwa tidak ada kitab yang lebih sahih melebihi Sahih Bukhari, maksudnya setelah Al-Quranul Karim. Dan dia adalah salah satu kibarul hufad, ulama yang sangat banyak hafalan terhadap hadis Nabi SAW, sampai-sampai ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk seperti Bukhari, seolah-olah Allah hendak menciptakan Bukhari memang khusus untuk mendalami hadis. Kemudian juga Imam Bukhari termasuk ulama yang sangat unggul dalam beberapa ilmu yang berkaitan dengan hadis, seperti ulumur rijal, al-jarh wa ta'dil, kemudian juga ulum al-ilal. Sampai-sampai pujian para ulama membanjiri Imam Bukhari karena cerdasnya beliau ketika bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita mulai, siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bardizbah. Al-Bardizbah, salah satu buyut Bukhari, adalah seseorang yang berasal dari Persia. Dia beragama Majusi, kemudian meninggal di atas Majusi. Tetapi Mughirah sempat masuk Islam, sehingga keturunannya Ibrahim dan turunan Ibrahim Ismail menjadi ulama hadis. Jadi Imam Bukhari itu punya bapak seorang ulama hadis, namanya Ismail ibn Ibrahim. Bahkan Imam Ibn Hibban mengatakan sedikit sekali seorang ulama yang dia ahli hadis, bapaknya juga ahli hadis seperti Bukhari. Jadi ayahandanya Imam Bukhari itu seorang ahli hadis, cuman tidak terkenal. Kenapa? Karena memang tidak meninggalkan karya. Lain dengan Imam Bukhari, ada karyanya, makanya dikenal. Tetapi Imam Bukhari sendiri membuat bab dalam kitab tarikhnya tentang ayahnya sendiri. Jadi Imam Bukhari itu ada satu kitab namanya Tarikh, Kitabut Tarikh. Imam Bukhari meletakkan dalam kitab ini tentang bab soal bapaknya, kemudian menyebutkan terjemah bapaknya, dan dikatakan bahwa sesungguhnya ayahku seorang
ulama hadis. Termasuk juga Imam Ibn Hibban mencantumkan dalam kitabnya tentang biografi ayahandanya Imam Bukhari. Maka dari sini wajar kalau seandainya Imam Bukhari menjadi ulama hadis, karena memang bapaknya ahli hadis. Ya. Lah Imam Bukhari sendiri menjadi khilaf para ulama tentang masalah dari mana asalnya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu seorang Arabi, memang orang Arab asli, turunan Arab. Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu turunan Turki, dan ada yang mengatakan bahwa dia turunan Persia. Di antaranya adalah pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini diperkuat oleh Al-Imam Al-Zahabi, bahwa Imam Bukhari itu berasal dari turunan Persia. Dia bukan orang Arab, artinya dia non-Arab, karena dia orang Persia. Kakek buyutnya Al-Bardizbah seorang Al-Farisi Majusi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah Turki, dan itu disebutkan oleh Abdul Razak As-Samarqandi dan juga Abu Sa'id. Dan ada yang mengatakan dia adalah seorang Al-Arabi, seorang keturunan Arab, dan ini dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk juga Imam Ibnu Asakir dan juga Tajuddin As-Subki, seorang yang bermadhab Syafi'i. Tetapi yang masyhur, Imam Bukhari bukan orang Arab, karena dia dilahirkan di Uzbekistan. Uzbekistan yang sekarang ya, dulu disebut Bukhara, pecahan Soviet kalau sekarang ini Uzbekistan itu. Lah disebutkan bahwa Imam Bukhari itu lahir di malam Jumat di bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah. Lah Imam Bukhari sama dengan para ulama yang lainnya terlahir yatim, sama dengan Imam Syafi'i terlahir yatim, kemudian juga Imam Ahmad terlahir yatim, kemudian Abu Hanifah terlahir yatim, termasuk Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sejak kecil meninggal ayahnya, dan yang merawat Imam Bukhari itu adalah ibunya. Dan Imam Bukhari memiliki ibu yang sangat salihah, walaupun tidak dikenal tentang biografi dan siapa namanya, tetapi ibunya Imam Bukhari itu adalah pencinta ilmu, sehingga karena didikan ibunya inilah maka Imam Bukhari menjadi ulama besar, ulama hadis. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail atau dikenal dengan Imam Bukhari ini ketika lahir matanya buta. Jadi Imam Bukhari itu ketika lahir buta matanya. Jadi ibunya selalu menangis setiap malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangannya. Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Lalikai, bahwa ibunya bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah berjumpa dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, sungguh Allah telah mengembalikan pandangan putramu. Ketika kemudian ibunya terbangun, kemudian lihat putranya Imam Bukhari, rupanya sudah Allah sembuhkan kedua matanya. Itu riwayat Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala. Dan walaupun Imam Bukhari dulunya buta, ketika lahir dia buta, karena banyak doa ibunya supaya Allah menyembuhkan kedua matanya, akhirnya Allah sembuhkan. Lah Imam Bukhari ini punya pandangan yang tajam. Padahal dulu sempat buta, itu kemudian Allah sembuhkan. Sampai-sampai dijelaskan, Imam Bukhari itu selalu mencatat hadis. Apabila tidak ada biaya untuk membeli semacam lampu templon, mungkin bahasa kita, maka beliau keluar rumah kemudian mencari bulan. Jadi dari cahaya bulan itulah semalaman suntuk Imam Bukhari terkadang menulis atau memindahkan tulisannya. Anda bisa bayangkan menulis
dengan cahaya bulan. Coba nanti malam, kalau pas purnama antum bawa pulpen, bawa buku, di situ dekat kandang ayam situ. Kemudian nulis, kira-kira bisa nggak? Nah, Imam Bukhari bisa, menunjukkan bahwa dia punya pandangan yang tajam gitu ya. Hanya dengan cahaya bulan saja dia bisa menulis. Luar biasa Imam Bukhari. Padahal dulunya sempat buta, kepada Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Taib. Ada satu kisah yang menarik. Ketika ayahandanya menjelang wafatnya, ayahanda Imam Bukhari Ismail ibn Ibrahim rahimahullahu taala. Jadi detik-detik wafatnya ayahanda Imam Bukhari ini, Ismail bin Ibrahim, didatangi seorang alim min ulama dan dikatakan, kaifa tuqbilu ala Allah, bagaimana anda akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saat detik sakaratul maut ini? Maka kata ayahandanya Imam Bukhari, apa katanya? Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Kata ayahandanya Imam Bukhari, Ismail bin Ibrahim ini mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah memasukkan dalam hartaku walaupun satu dirham dari yang haram ataupun satu dirham dari yang syubhat untuk memberi makan keluarga. Menunjukkan apa? Bahwa ayahandanya Imam Bukhari itu orangnya warok. Perkara syubhat saja tidak mau dimakan, apalagi yang haram. Makanya wajar kalau seandainya Imam Bukhari tumbuh menjadi seorang yang pakar dalam hafalan hadis, bahkan dikatakan Jabalul Hifad, gunungnya hafalan. Karena makanan yang dimasukkan ke dalam keturunan dari makanan-makanan yang haram itu akan mempengaruhi kecerdasan anak. Saya contohkan satu kisah. Kita kenal ada ulama namanya Imam Haramain, atau dikenal dengan Al-Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, atau dikenal dengan Imam Haramain. Lah ketika ibunya mengandung Al-Imam Haramain, atau disebut dengan Abul Ma'ali Al-Juwaini, seorang pakar debat. Kalau debat beliau, subhanallah, itu antum lihat biografinya luar biasa. Jadi ketika ibunya mengandung dia, suaminya itu melarang jangan sampai kemudian ketika sudah terlahir ada satu wanita yang menyusuinya, karena khawatir wanita orang yang menyusuinya dari wanita-wanita lain mungkin dia makan makanan yang haram sehingga masuk pada air susunya. Akhirnya betul-betul ketika dilahirkan Al-Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini ini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, jadi ketika anak ini masih kecil nangis, tiba-tiba ada perempuan tetangganya masuk ke rumahnya. Karena wanita ini juga punya bayi, dilihatnya Abul Ma'ali kecil ini, diambil langsung kemudian ditetekkan kepada susunya. Datang ibunya marah-marah dan disuruh untuk letakkan bayi itu, karena suamiku melarang untuk menyusukan kepada orang lain. Langsung diletakkan, ketakutan. Akhirnya kemudian ketika ditanya, kenapa suami melarang? Karena dikhawatirkan wanita yang menyusui itu memakan makanan yang diharamkan atau makanan yang merupakan makanan syubhat, katanya. Dia takut dimakan oleh anaknya itu. Lah ketika Abu Ma'ali Al-Juwaini atau disebut dengan Imam Haramain ini sudah tumbuh menjadi ulama besar dan dia selalu menang dalam debat. Tetapi terkadang apabila dia berdebat, terkadang keseleo bicaranya. Ya, secanggih-canggih orang bicara kan pasti ada hal-hal yang kemudian terkadang salah bicara. Jadi ketika ditanya, kenapa anda seperti itu? Maka kata Imam Juwaini, jangan-jangan itu akibat daripada air susu wanita yang bukan ibuku. Boleh jadi dia memakan yang diharamkan, katanya. Jadi disalahkan air susunya orang itu. Ya. Sampai seperti itu. Lah makanya kalau seandainya Ismail bin Ibrahim, ayahandanya Bukhari, mengatakan bahwa aku tidak pernah memakan satu dirham yang haram ataupun yang syubhat
untuk memberi makan keluargaku. Wajar kalau Imam Bukhari kemudian Allah berikan kecerdasan yang luar biasa, barakah daripada kesolehan orang tuanya. Makanya Allah mengatakan dalam kisah Khidir dan Musa, ketika membenahi satu rumah yang akan roboh di perbatasan desa, maka Khidir kemudian mengatakan wa kana abuhuma salihan, salihaini. Mungkin bapaknya dulu adalah orang-orang saleh, maka Allah jaga anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Imam Bukhari ini memiliki kecerdasan luar biasa karena sejak kecil Imam Bukhari itu sudah terlatih menghafal. Jadi di bawah usia 10 tahun Imam Bukhari itu sudah suka menghafal. Sampai-sampai kata Imam Bukhari, ulhimtul hifdha wa ana shaghir. Sesungguhnya saya diilhamkan untuk menjadi penghafal hadis sementara usia saya masih kecil. Bahkan yang luar biasa adalah dikisahkan oleh Sulaiman ibn Mujahid. Jadi Sulaiman ibn Mujahid ini ketika itu duduk dengan salah satu gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Muhammad ibn Salam Al-Bikandi, salah satu Imam Bukhari. Dia bercerita, dan ingat ada sejarah ya, Muhammad ibn Salam Al-Bikandi ini waktu dia belajar, jadi dia sedang mencatat apa yang disampaikan gurunya, habis tintanya. Sementara gurunya terus bicara haddatsana fulan, sementara tintanya sudah kering. Akhirnya dia berteriak, siapa yang menggantikan, siapa yang memberikan pinjam 1 pena, maka kuhargai 1 dinar. Padahal 1 dinar bisa membeli 10-20 kolam tuh. Karena takut kalau seandainya ketinggalan catatan. Itu gurunya Imam Bukhari itu, ya, Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Lah jadi Muhammad ibn Salam Al-Bikandi ini suatu ketika cerita kepada Sulaiman ibn Mujahid. Lah Imam Bukhari ini baru saja kemudian duduk di majlisnya kemudian pergi. Katanya Muhammad ibn Salam Al-Bikandi kepada Sulaiman ibn Mujahid ini, kalau seandainya kamu tadi datang cepat ke sini, kemudian engkau berjumpa dengan anak kecil, maka engkau akan takjub dengan anak itu, karena anak itu yahfad 70.000 hadis. Anak itu memiliki hafalan 70.000 hadis. Ketika itu usia 11 tahun. Jadi ketika usia Imam Bukhari itu 11 tahun, kata gurunya Muhammad bin Salam Al-Bikandi kepada Sulaiman ibn Mujahid, kalau engkau tadi cepat saja datang kemari sebelum perginya anak kecil itu, engkau akan melihat bahwa ada anak kecil mampu menghafal 70.000 hadis, 70.000 hadis di usia 11 tahun gitu. Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari di usia 11 tahun sudah 70.000 hadis itu di kepalanya. Di luar kepala, sama dengan kita di luar kepala, tapi nggak masuk. Kalau Imam Bukhari di luar kepala ya betul-betul dalam kepala ya. Akhirnya kemudian Sulaiman ibn Mujahid ini penasaran, dicarinya anak itu, maksudnya Imam Bukhari. Setelah berjumpa, kemudian dia katakan seperti yang dikatakan Muhammad ibn Salam Al-Bikandi ini, apakah engkau benar menghafal 70.000 hadis, 70.000 hadis? Kata Imam Bukhari, bahkan aksar, lebih daripada 70.000. Imam Bukhari bahkan lebih daripada 70.000. Usianya 11 tahun ketika itu. Coba zaman sekarang 11 tahun, Arba'in Nawawi saja anda hafal. Arba'in ya, hadis 40. Jangan arba'in, innya dibuang, arba saja ya. 4 hadis saja udah sowak otaknya ya. Tapi kalau suruh nyanyi hafal dia. Baik, ada satu kisah lagi yang menarik adalah, jadi suatu ketika Al-Imam Ad-Dakhili, ada seorang alim namanya Imam Dakhili, seorang alim besar Imam Dakhili itu, seorang muhaddis, muridnya dari mana-mana, ribuan dari penjuru dunia datang belajar kepada Imam Dakhili untuk mengambil hadis Nabi. Kata Imam Dakhili,
Aku kalau ngajar tidak ada Imam Bukhari itu tenang rasanya katanya. Tapi idza dakhala al-Bukhari, kalau Bukhari datang, dreg-deg bahasa kitanya. Langsung kacau gitu. Langsung pusing dia. Apa kata dia? Ana mutmainnun fi darsi, sesungguhnya saya ini tenang apabila mengajar. Wa idza dakhala al-Bukhari, tapi kalau Bukhari datang, maka aku merasa wibawaku langsung jatuh. Karena begini, ada satu kasus. Jadi suatu ketika Imam Dakhili ini membacakan satu hadis Nabi SAW, haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan, sampai kepada haddatsana an Sufyan an Ibni Zubair an Ibrahim, begitu seterusnya. Tiba-tiba Imam Bukhari bangkit dan mengatakan, ya Syekh, Ibnu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Ibni Zubair itu tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Katanya Ad-Dakhili, bal yarwi, bahkan meriwayatkan. Kata Imam Bukhari, tidak meriwayatkan. Kata Ad-Dakhili, bal yarwi, bahkan meriwayatkan. Akhirnya debat tuh antara Imam Bukhari dengan gurunya di hadapan orang-orang ulama hadis tuh yang belajar kepada Dakhili. Katanya Imam Bukhari, irji ila aslik. Kalau kau tidak percaya, cek lagi catatan asli. Bagaimana mungkin Ibnu Zubair berjumpa dengan Ibrahim? Ini enggak ketemu zamannya, kata Imam Bukhari. Akhirnya betul-betul Imam Dakhili mengambil, karena dia juga ingin memberikan hujah bahwa betul-betul Ibnu Zubair mengambil dari Ibrahim, diambilnya kitabnya, kemudian dicek lagi. Rupanya betul. Apa yang dikatakan Bukhari betul, sehingga Imam Dakhili mengatakan sodaq. Sampai-sampai gurunya dikritik dan mengatakan sodaq, tak kau benar. Seperti itu cerdasnya Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Imam Bukhari ini, ikhwan, adalah orang yang memiliki akhlak luar biasa. Sangat takjub kalau kita melihat akhlak. Coba bayangkan, suatu ketika Imam Bukhari ini mengadakan rihlah safar untuk mencari hadis Nabi. Ketika itu dia membawa bekal 1000 dinar. 1000 dinar itu bukan sedikit loh ya. 1 dinar itu 4 gram emas lebih. Kalau 1000 dinar kan banyak tuh. Ya, berapa gram itu bisa beli macam-macam tuh 1000 dinar itu. Jadi Imam Bukhari ini membawa bekal banyak itu untuk safar rihlah li talabil ilmi. Dia naik perahu. Kemudian di perahu itu dapat kawan bincang. Akhirnya keenakan, Imam Bukhari suka di perahu, akhirnya bincang. Rupanya si Bukhari membawa uang sebanyak 1000 dinar. Tahu tuh. Imam Bukhari tidak sadar kalau seandainya kawan ngobrol di perahu itu sudah tahu bahwa dia bawa uang segitu banyaknya. Ketika kemudian tengah malam, semua orang tertidur, Imam Bukhari tertidur, tiba-tiba kawannya ini, kenalan di kapal ini bangun, berteriak dan mengatakan, "Suriqati mali, hartaku dicuri katanya. Semua terbangunlah. Orang-orang mengatakan, ada apa? Hartaku dicuri, uangku 1000 dinar dicuri, tasnya warnanya seperti ini, talinya seperti ini katanya. Akhirnya semua orang terbangunlah, termasuk Imam Bukhari kan. Imam Bukhari ketika itu mendengar perkataan itu kaget. Dalam hatinya berpikir, ini kalau seandainya tahu bahwa orang-orang tahu bahwa dirinya membawa uang 1000 dinar, tentu akan jatuh nama Bukhari, karena akan dikenal sebagai pencuri. Padahal itu uang dia sendiri kan begitu. Kalau seandainya dia membela diri, akan jatuh juga. Terpaksa Imam Bukhari membuang uangnya ke lautan. Jadi malam-malam itu ketika digeledah, langsung uang itu diambil, dibuang ke lautan. Kenapa? Supaya menghilangkan jejak. Bayangkan uang sebanyak itu dilempar ke lautan.
Akhirnya digeledah-geledah nggak ada. Setelah kemudian sudah mulai senja, sudah mulai tenang di atas perahu, rupanya yang berteriak ini mendatangi Imam Bukhari dan mengatakan, mana uangnya? Kata Bukhari, saya buang ke lautan. Mana uangnya? Saya buang ke lautan. Kenapa kau buang? Itu kan uang banyak. Kata Bukhari, ya jahil, wahai orang jahil, kau sudah membuat sibuk satu kapal. Kalau seandainya orang-orang menuduh aku pencuri, aku ini seorang ahli hadis, semua orang mengambil hadis dariku, apa kata dunia tentang diriku? Aku tidak mungkin menjual gara-gara 1000 dinar kemudian jatuh namaku sehingga orang tidak, maka lebih baik aku buang. Lihat, seperti ini Imam Bukhari ujiannya. Makanya Imam Bukhari sendiri ketat ketika mengambil hadis. Bahkan suatu ketika dia mendengar ada seorang syekh yang memiliki satu hadis Nabi SAW, dia ingin mengambil hadisnya. Dicarinya saya itu, rupanya berada di salah satu kebun. Lah syekh ini ketika itu memanggil untanya dan untanya tidak mau bergerak. Akhirnya kemudian syekh ini berpura-pura memegang makanan unta sehingga untanya datang, padahal dia sedang berbohong dengan unta. Ketika itu Imam Bukhari meninggalkan syekh itu dan mengatakan, kalau dia berbohong dengan unta, maka siapa tahu dia berbohong dengan hadis Nabi SAW. Ditinggalkan. Seperti itu ketatnya Imam Bukhari di dalam menuntut ilmu, terutama mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kita akan sebutkan beberapa pujian para ulama terhadap Imam Bukhari. Disebut oleh Amr ibn Ali Al-Fallas, hadithun la ya'rifuhu Muhammad ibn Ismail laisa bihadithin. Kalau ada satu yang Imam Bukhari tidak kenal tentang hadis itu, maka dia bukan hadis, katanya. Jadi kalau ada satu hadis Bukhari tidak kenal dengan hadis itu, maka itu bukan hadis, katanya Amr ibn Ali Al-Fallas. Kemudian juga dikatakan oleh Ishaq ibn Rahawi. Ishaq ibn Rahawi mengatakan, uktubu an hadha syab, yakni al-Bukhari. Catatlah dari anak muda ini semua hadis Nabi SAW. Maksudnya Ishaq ibn Rahawi ini diisyaratkan kepada Imam Bukhari, karena guru-gurunya Imam Bukhari kan mantap-mantap ya. Di antaranya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal itu kan gurunya. Kemudian Yahya ibn Ma'in fakarnya Ilal juga gurunya. Ishaq ibn Rahawi juga gurunya. Jadi ulama-ulama kondang memang guru-gurunya Imam Bukhari. Di antaranya juga Nu'aim ibn Hamad, Ya'qub ibn Ibrahim, dan banyak lagi guru Imam Bukhari, sehingga wajar kalau seandainya Imam Bukhari menjadi imam yang luar biasa. Bahkan kalau kita bercerita tentang biografi Imam Muslim, Imam Muslim itu adalah salah satu murid daripada Imam Bukhari dan yang paling terpengaruh dengan Imam Bukhari. Sampai-sampai kalau tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim. Ya, seolah-olah apa? Yang mencetak Imam Muslim menjadi ulama besar adalah Imam Bukhari, karena cerdasnya Imam Bukhari. Bahkan dikatakan oleh Abdullah ibn Sa'id ibn Ja'far, sami'tul ulama bil Basrati yaqulun ma fi dunya mithla Muhammad ibn Ismail fil ma'rifati was salah. Aku tidak pernah mendengar ulama di Basrah, bahkan tidak ada di dunia seperti Muhammad ibn Ismail dalam ilmu pengetahuan dan artinya salah itu kebaikan dirinya. Bahkan Imam Ibnu Huzaimah mengatakan, ma ra'aitu tahta adimis sama alaihi wasallam wa ahfad lahu min Muhammad ibn Ismail. Aku tidak pernah melihat di bawah kolong langit ini manusia yang lebih hafal dengan hadis Rasul, yang lebih mengetahui dengan hadis Rasul melebihi Muhammad ibn. Maksudnya
Kemudian juga Imam Bukhari ini dijelaskan kecerdasannya ya, tentang kuatnya hafalannya. Ada sebuah kisah yang menarik ketika para ulama menjelaskan tentang kisah rihlahnya beliau ke Baghdad. Jadi suatu ketika Imam Bukhari itu rihlah ke Baghdad. Sampai di Baghdad, Imam Bukhari kemudian dites oleh 10 ulama. Ulama Baghdad mengetes hafalannya Imam Bukhari. Dan satu ulama membawa 10 hadis. Berarti kalau 10 ulama, setiap satu ulama membawa 10 hadis, berarti yang dites kepada Imam Bukhari itu 100 hadis. Karena satu ulama 10 hadis. Lah akhirnya kemudian setiap hadis itu dibolak-balikan matan dengan rawinya. Pamannya ini matannya di sini, ini rawinya, ini matannya, ini rawinya, dibalik. Jadi matan itu dipindah ke sini, matan ini dipindah ke sini. Jadi 100 hadis itu dibolak-balik antara isi dan para perawinya. Kemudian ditanyakan satu-satu. Pertama, ulama yang pertama mengatakan, "Ya Bukhari, kamu kenal hadis ini? Qala haddatsana fulan qala an Rasulillah." Kata Imam Bukhari, "Saya enggak kenal." La adri, saya tidak tahu. Kemudian soalan yang kedua, kata Imam Bukhari, "Saya tidak kenal, saya tidak tahu." Soalan yang ketiga, la adri, saya tidak tahu, sampai ke 100 hadis. Imam Bukhari mengatakan, la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian kata Imam Bukhari, baik, saya jawab. Adapun matan hadis ini rawinya. Adapun matan hadis ini rawinya. Adapun matan hadis ini rawinya. Jadi Imam Bukhari mampu mengembalikan. Tapi ulama tidak heran karena Imam Bukhari itu kuat hafalan. Yang mengherankan para ulama bukan ketika Imam Bukhari mengembalikan antara matan dan rawi. Tetapi yang jadi heran para ulama adalah Imam Bukhari mampu mengulang pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Bukan hadisnya. Ya. Pamanya saya ini buat soalan. Pamanya Ustaz Lutfi. Bagaimana dengan begini. Antum bisa mengulangi persis kata-katanya. Kata-kata soalannya itu persis. Kita kalau nulis soalan 10 saja, saya pamanya ditanya nih, antum nanya saya 3 soalan saja saya bingung tuh kadang-kadang kan. Kadang-kadang saya jawab pertanyaan pertama, kedua, ketiga apa tuh tadi ya? Kan begitu. Kadang-kadang kita ini ditanya 3 soalan saja, soalan ketiga sudah bingung. Nah, coba ulang tadi pertanyaan ketiga apa? Imam Bukhari nggak nulis, dia bisa mengembalikan soalan itu dari nomor 1 sampai ke 100, nggak nulis. Itu yang jadi heran para ulama, bukan soal hafalan hadisnya, tapi bagaimana Imam Bukhari bisa mengulang pertanyaan dari 1 sampai 100. Itu yang jadi heran para ulama itu. Luar biasa itu ya. Kita saja dikasih soalan, nggak ditulis loh ya, 10 soalan saja, belum tentu kita bisa merekam tuh. Paling tanya, tadi soal nomor 5 apa? Begitu ya. Ini 100 soalan bisa diulang tanpa ditulis, tanpa ada MP3, tanpa direkam. Inilah takjubnya para ulama tentang hafalan Imam Bukhari. Tapi ma'asyiral muslimin, setiap ulama itu punya ujian. Termasuk juga Imam Bukhari. Imam Bukhari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti Imam Ahmad. Tetapi masalahnya yang menguji Imam Bukhari itu bukan siapa-siapa, tapi gurunya sendiri. Namanya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu ta'ala. Lah Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli ini sebenarnya seorang qadhi di Bukhara itu. Dia seorang qadhi, seorang pekerja kerajaan yang memutuskan sebuah perkara. Lah Muhammad Yahya Az-Zuhli adalah orang yang paling berpegang dengan akidahnya Imam Ahmad, seorang ulama ahli sunnah. Dia gurunya Imam Bukhari dan gurunya juga Imam Muslim, Muhammad Yahya Az-Zuhli. Lah salah satu keyakinan Muhammad Yahya Az-Zuhli itu menutup rapat-rapat tentang pemahaman Jahmiyah.
Di mana Yahya Az-Zuhli mengatakan, "Man qala lafdzul Qur'ani makhluk fahuwa jahmi." Siapa yang mengatakan lafaz Al-Qur'an makhluk, maka dia jahmi. Lah ketika itu pandangan Imam Bukhari dengan pandangan Imam Ahmad berbeda. Bukan berbeda maksudnya mengatakan Quran makhluk, tidak. Cuman Imam Bukhari lebih memerinci. Kalau Imam Ahmad kan secara global. Kenapa? Wajar di zamannya, karena Imam Ahmad itu menghadapi orang-orang Mu'tazilah, menghadapi orang-orang Jahmiyah. Sehingga Imam Ahmad sangat ketat tentang masalah Al-Quran itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Ushulus Sunnah, "Man qala lafdzul Qur'ani makhluk fahuwa jahmi." Barang siapa yang mengatakan lafaz Quran makhluk, maka dia jahmi. Tapi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari memerinci. Kata Imam Bukhari, dia mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Jadi Imam Bukhari mengatakan, kalau suara orang yang membaca Al-Quran, berarti suara orang yang baca makhluk. Karena suara yang membaca Quran itu kadang baik, kadang tidak baik, gitu. Kadang enak, kadang nggak enak, gitu. Tetapi yang dimaksud al-kalam, ucapan yang keluar, maka itulah kalamullah. Jadi Imam Bukhari memerinci, kalau suaranya makhluk, tapi ucapan yang keluar kalamullah. Tapi Imam Ahmad mengatakan lafaz Al-Quran makhluk, Jahmiyah dia. Lah ketika itu para ulama sudah tahu pandangan Bukhari yang berbeda dengan Yahya Az-Zuhli yang berpegang dengan pendapat Imam Ahmad. Ketika Imam Bukhari kemudian datang menemui Yahya Az-Zuhli, ketika itu Yahya Az-Zuhli mempersilakan Imam Bukhari untuk mengajar, dan subhanallah ribuan orang bertumplak di majelisnya Imam Bukhari. Ketika itu orang-orang sudah mewanti-wanti, jangan bicara tentang Al-Quran. Artinya jangan ditanya Bukhari soal mauqif dia tentang Al-Quran, karena dia lebih memerinci. Dan itu yang benar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tapi ada saja Allah takdirkan yang bertanya, "Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang lafdzul Quran?" Terpaksa dijawab. Kata Imam Bukhari, adapun lafaz Al-Quran, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang membaca Quran ya suara qari, tapi kalam yang keluar itulah kalam Allah Al-Bari. Dari sini Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran makhluk. Lah ketika Imam Bukhari difitnah mengatakan Al-Quran makhluk, sampai pula kemudian berita ini kepada gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli, yang ketika itu seorang qadhi. Marah Yahya Az-Zuhli. Akhirnya Yahya Az-Zuhli memfatwakan agar jangan satu pun orang belajar kepada Bukhari, ditahdir. Bayangkan, ditahdir sama gurunya. Akhirnya tidak ada satu pun orang yang belajar kepada Bukhari. Dan ketika itu Imam Bukhari diusir dari negaranya. Tidak boleh hidup dia di Bukhara. Lah dari situlah akhirnya kemudian Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Sampai di Samarkand dia ke rumah salah satu kerabatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian dia sakit. Lah disitulah Imam Bukhari merasa sempit dadanya karena difitnah masalahnya ya. Dan ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia wafat, kemudian Imam Bukhari pun akhirnya menulis satu buku bantahan kepada gurunya, namanya Khalqu Af'alil Ibad. Ya, bantahan kepada gurunya Muhammad Yahya Az-Zuhli, namanya Khalqu Af'alil Ibad. Baru setelah itu Imam Bukhari kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa Imam Bukhari sebelum meninggal dia berdoa, Allahumma innahu qad dhaqat alayyal ard bima rahubat faqbidni ilaika. Ya Allah, rasanya bumi ini sudah sempit bagiku, maka cabutlah nyawaku. Ada yang mengatakan Imam Bukhari itu meninggal disebabkan karena sakit hati. Sakit hati karena gurunya difitnah, bayangkan, dia sampai diusir dari negaranya. Wajar, dia manusia. Ya kan? Mata kabidan kata para ulama. Mati karena terlampau sakit hati kepada gurunya, jadi kepikiran sakit akhirnya. Maka disitulah Imam Bukhari akhirnya kemudian meninggal dunia. Lah Imam Muslim ketika itu marah kepada Yahya Az-Zuhli. Kenapa? Karena ini sama-sama guru nih. Yahya Az-Zuhli juga
gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari juga gurunya Imam Muslim. Kok berdebat nih guru-guru dua-duanya? Marah Imam Muslim. Makanya Imam Muslim akhirnya apa? Setelah dia tahu permasalahan Imam Bukhari dengan Yahya Az-Zuhli, catatan Muhammad Yahya Az-Zuhli dikembalikan kepada gurunya. Makanya tidak ada dalam Sahih Muslim satupun riwayat dari Yahya Az-Zuhli dicantumkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Kenapa? Karena dia membela Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari itu seorang mu'tadil. Walaupun dia difitnah oleh gurunya Yahya Az-Zuhli, tetap saja dalam Sahihnya dicantumkan hadis beliau, tapi dengan cara disamarkan namanya. Imam Bukhari tetap diambil. Coba bayangkan. Ya. Karena dia gurunya, masalahnya kan gitu. Tapi dari sini kita bisa ambil petik hikmah bahwa Imam Bukhari sampai sedemikian difitnahnya, sampai diusir dari negaranya sendiri, kemudian dia lari ke Samarkand, setelah itu dia meninggal di Samarkand. Tetapi ikhwatu fiddin, ada satu karya beliau yang sangat fenomenal yang kita sebut dengan Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa dikisahkan bahwa kenapa Imam Bukhari sampai mengarang satu kitab namanya Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan kepada Imam Bukhari oleh seorang alim ulama besar namanya Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, dia mengatakan kepada Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya Bukhari, cobalah kalau seandainya kau kumpulkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab, maka itu lebih baik. Maka dia mendengar nasihat Ishaq bin Rahawayh. Akhirnya kemudian Imam Bukhari pun mencatat, mengumpulkan hadis selama 16 tahun. Kemudian terkumpul satu buku yang disebut dengan Sahih Al-Bukhari. 16 tahun Imam Bukhari mengumpulkan catatan hadis atas saran daripada Ishaq ibn Rahawayh. Akhirnya berhasil mengarang satu buku yang kemudian dikenal sangat fenomenal karena bisa mengarang kitabnya Imam Malik. Dulu para ulama sepakat bahwa kitabnya Imam Malik Muwatta adalah kitab terselesai setelah Al-Quran. Itu sebelum lahirnya Imam Bukhari dan sebelum lahirnya Imam Muslim. Tapi kemudian setelah Imam Bukhari mengarang satu kitab dan mengumpulkan semua hadis Rasul yang sahih-sahih saja, dari situlah akhirnya para ulama menaikkan derajat Imam Bukhari menjadi kitab tersahih setelah Al-Quran dan derajatnya Muwatta turun. Karena setelah kemudian diteliti kitab Imam Malik Muwatta itu, di situ juga banyak hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang hasan, banyak hadis-hadis yang lemah gitu ya. Sehingga naiklah peringkat Sahih Bukhari, setelah itu Sahih Muslim, ya, kemudian setelah itu kitab-kitab sunan yang lainnya. Artinya bahwa Imam Bukhari akhirnya diakui dunia kitabnya tersahih setelah Al-Quranul Karim.